Oke, sekarang kita sampai di nomor 36. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jawabannya adalah B. Ya. Berikutnya, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Jawabannya D. Konsep. Nomor 38. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. AP, C. Flipchart, D. Foto, E. Gambar. Jawabannya adalah A. Ya, soal berikutnya. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa, maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Ya, jawabannya adalah B. Evaluasi sumatif. Ya, nomor 40. Seorang guru mencari materi dan media dan internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C.
menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Jawabannya adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti. Nomor 41. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetens, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Ya, jawabannya adalah E. Soal nomor 42. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru tahun 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project Based Learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Ya, jawabannya adalah B. Project Based Learning. Ya, mari kita bahas. Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang mempunyai kemampuan berbeda. Pembelajaran berbasis proyek atau PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari suatu permasalahan atau konteks ke permasalahan lainnya. Nah, sedangkan inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian,
eksperimen, hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Discovery learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Soal nomor 43. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Ya, jawabannya adalah A. Naturalis. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Ya, jawabannya A. Penilaian kinerja. Nomor 45. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Jawabannya C. Penilaian proyek. Yang berikutnya, pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar checklist, B. Benar atau salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, E. Jawaban terbatas. Ya, jawabannya adalah A. Nomor 47. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logus. D. Panjang rumus pilihan jawaban relatif sesama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Ya, jawabannya adalah A. Soal harus sesuai dengan indikator. Ya, nomor 48. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program remedial,
bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. D. Menyusun laporan hasil penilaian. Jawabannya adalah D. Ya, kecuali mengadministrasikan hasil penilaian. 49. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidak dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Cybernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behavioris, E. Konstruktivisme. Ya, jawabannya adalah E. Konstruktivisme. Ya, pembahasannya. Ya, the discovery learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Pandangan konstruktivistik yang mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi menuju pada pembentukan struktur kognitifnya memungkinkan mengarahkan kepada tujuan tersebut. Pengertian belajar menurut teori belajar kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Teori belajar cybernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Nomor 50. Seorang guru mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Lembar penilaian. Jawabannya adalah B. RPP. Oke, soal nomor 51. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, E. Meningkatkan motivasi. Jawabannya adalah D. Membuat kaitan. Nomor 52. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan yang belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya terhadap rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antara siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E.
Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Ya, jawabannya adalah E. Memberikan kesempatan. Ya, oke. Berikutnya ya. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. E. Ruang yang tersedia. Jawabannya adalah B. Ya, nomor 54. Sebuah pabrik merencanakan membuat sepatu dan sandal. Jika jumlah barang tersebut adalah 1.200 pasang dan jumlah sepatu 4 kali lipat dari jumlah sandal, berapa pasangan sepatu yang akan dibuat? A. 1.500, A. 1.000, B. 960, C. 720, D. 480, E. 360. Ya, jawabannya adalah B. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Misal sepatu sama dengan U dan sandal L. Jumlah sepatu sama dengan 4 kali jumlah sandal. U sama dengan 4L. Ya. U tambah L sama dengan 1.200. Ya, 4L ditambah L sama dengan 1.200. 5L sama dengan 1.200. L sama dengan 240. Ya, karena U sama dengan 4L, maka U sama dengan 4 kali 240 sama dengan 960 pasang sandal dan sepatu. Ya, berikutnya, waktu di negara S adalah 3 jam, lebih cepat dibandingkan dengan negara M. Sebuah pesawat terbang bergerak dari negara S ke negara M pada pukul 5 pagi dan tiba pukul 4 jam kemudian. Pada pukul berapakah pesawat tersebut tiba di kota M? A. 2 pagi, B. 3 pagi, C. 4 pagi, D. 6 pagi, E. 9 pagi. Ya, jawabannya adalah D. Pukul 6 pagi. Ya, biasanya bagaimana? Yang pertama, abaikan dulu perbedaan waktunya. Berangkat dari S jam 5 pagi. Tiba ya 4 jam kemudian. Berarti jam 9 waktu kota S. Karena waktu kota S lebih cepat 3 jam dari kota M, maka waktu jam 9 dikurangi 3 jam menjadi pukul 6 pagi waktu kota M. Ya. Jadi jawabannya itu jam 6 pagi. Soal nomor 56. Jika X sama dengan berat total K, kotak yang masing-masing beratnya 1 kilo, Y sama dengan berat total 1 kotak yang masing-masing beratnya kilo. Maka A sama A, X lebih besar daripada Y, B, X lebih kecil daripada Y, C, X sama dengan Y, D, K lebih besar daripada Y, E, hubungan antara X dan Y tak dapat ditentukan. Ya, jawabannya adalah C, X sama dengan Z. Ya, pembahasannya. X sama dengan K kali 1 sama dengan K.
Y sama dengan 1 dikali K sama dengan K. Jadi X sama dengan Z. 57. Jika Sumantri berjalan menempuh jarak 2/5 km dan 6 menit, berapakah kecepatan rata-rata perjalanan Sumantri? A. 4 km per jam, B. 4,2 km per jam, C. 4,5 km per jam, D. 4,8 km per jam, E. 5 km per jam. Ya, jawabannya adalah A. Ya, keterangan S sama dengan 2/5 km, T sama dengan 6 menit, sama dengan 6/60, sama dengan 1/10 jam. V sama dengan S bagi T. V sama dengan 2/5 dibagi 1/10, sama dengan 2/5 dikali 10/1, sama dengan 4 km per jam. Ya, berikutnya, pada fase grup Piala Champion, Manchester United, Bayern Munchen, AC Milan, dan PSV Eindhoven berada dalam satu grup. Manchester United menang atas Bayern Munchen dan PSV. AC Milan bermain imbang dengan Manchester United dan PSV. Bayern Munchen menang melawan PSV pada fase grup ini. AC Milan menempati posisi runner-up dengan nilai 5. Keterangan menang sama dengan 3, seri sama dengan 1, dan kalah sama dengan 0. Klub yang dikalahkan oleh AC Milan adalah A. Manchester United, B. Bayern Munchen, C. PSV, D. PSV dan Bayern Munchen, E. Tidak ada yang dikalahkan. Ya, jawabannya adalah B. Bayern Munchen. Manchester United dalam 3 kali pertandingan, 2 kali menang dan 1 kali seri, sehingga nilainya 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. PSV dalam 3 kali pertandingan, 2 kali kalah dan 1 kali seri, sehingga nilainya 1. AC Milan dan Bayern Munchen seharusnya melakukan 3 kali pertandingan. Dalam 2 pertandingan, AC Milan bermain seri, sehingga untuk mencapai posisi runner-up dengan nilai 5, maka dalam pertandingan terakhir harus menang melawan Bayern Munchen. 59. Cermati sifat-sifat bangun datar berikut. 1. Jumlah ukuran keempat sudut dalam sama dengan 3600. 2. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 3. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Bangun ruang yang memiliki ketiga sifat di atas adalah A. Persegi dan layang-layang, B. Layang-layang dan trapesium, C. Belah ketupat dan persegi, E. Jajar genjang dan persegi panjang, E. Persegi dan jajar genjang. Ya, jawabannya adalah C. Ya, berikutnya, strategi-strategi yang dapat digunakan oleh anak dalam memperoleh bahasa sebagai berikut, yaitu A. Peniruan, pengalaman, bermain, penyederhanaan, dan berpikir. B. Peniru, pengalaman, mengingat, bermain, dan penyederhanaan. C. Pengalaman, mengingat, bermain, penyederhanaan, dan berpikir. C. Pengalaman, mengingat, bermain, penyederhanaan, dan berpikir.
D. Peniruan, pengalaman, bermain, penyederhanaan, dan berimajinasi. E. Mengingat, bermain, penyederhanaan, dan berpikir. Jawabannya adalah B. Ya, berikutnya. Berdasarkan pemerolehan bahasa anak dan tingkat kesulitannya, keterampilan bahasa yang pertama kali diperoleh anak adalah keterampilan berbahasa. A. Berbicara, B. Membaca, C. Menulis, D. Mendengarkan, E. Menyimak. Ya, jawabannya adalah D. Ya. Nomor 62. Penggunaan tanda baca yang tidak dapat terdapat pada paragraf A. Pada abad ke-21, ini kita harus semakin peduli. Masih banyak saudara kita hidupnya serba kekurangan. Mereka sangat membutuhkan bantuan seperti bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal. Pada abad ke-21 ini kita harus semakin peduli. Masih banyak saudara kita hidupnya serba kekurangan. Mereka sangat membutuhkan bantuan seperti bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal. C. Pada abad ke-21 ini, kita harus semakin peduli. Masih banyak saudara kita hidupnya serba kekurangan. Mereka sangat membutuhkan bantuan seperti bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal. D. Pada abad ke-21 ini, kita harus semakin peduli. Masih banyak saudara kita hidupnya serba kekurangan. Mereka sangat membutuhkan bantuan seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal. E. Pada abad ke-21 ini, kita harus semakin peduli. Masih banyak saudara kita hidupnya serba kekurangan. Mereka sangat membutuhkan bantuan seperti bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal. Ya, jawabannya adalah E. Soal nomor 63. Penggunaan tanda titik dua yang tepat terdapat dalam kalimat A. Bibi membeli berbagai macam buah, salak, manggis, dan jambu. B. Aisyah membawa sayur, nasi, dan lauk pauk untuk ayahnya di sawah. C. Ibu membeli apel, mangga, dan jeruk. D. Diva sedang menyanyi lagu pop. E. Wulan membawa apel, salak, dan jeruk. Ya, jawabannya adalah B. Nomor 64. Penggunaan huruf kapital di bawah ini yang benar adalah A. Kapan Bapak berangkat? Tanya Dirman. B. Presiden Jokowi berkunjung ke Blora. C. Dari Avi Malia ke jalan lain ke Roma. D. Teluk Bone sungguh indah dan mengagumkan. E. Ayo bermain bersama Rami. Jawabannya adalah B. Nomor 65. Dalam pembelajaran membaca permulaan, ada beberapa metode yang dapat digunakan kecuali A. Metode kupas rangkai suku kata, B. Metode kata lembaga, C. Metode SAS, D. Metode cerita, E. Metode abjad. Ya, jawabannya adalah D. Pembahasan metode kata lembaga dimulai mengajar dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Mengenalkan kata, B. Merangkaikan kata,
antar suku kata, C. Menguraikan suku kata atas huruf-hurufnya, D. Menggabungkan huruf menjadi kata. Ya, metode SAS adalah suatu pembelajaran menulis permulaan yang didasarkan atas pendekatan cerita, yakni cara memulai mengajar menulis dengan menampil cerita yang diambil dari dialog siswa dan guru atau siswa dengan siswa. Kalau metode abjad, mula-mula guru memperkenalkan huruf abjad kepada siswa A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Y. Selain yang dipasang di papan tulis, masing-masing huruf tadi juga perlu ditulis dalam bentuk kartu. Ya, kalau metode kupas rangkai suku kata merupakan suatu metode yang memulai pengajaran dengan menyajikan dahulu beberapa suku kata. Suku kata dirangkai menjadi kata dengan menggunakan tanda sambung. Suku kata dikupas menjadi huruf-huruf. Huruf-huruf dirangkai kembali menjadi suku kata. Metode bercerita adalah cara bertutur kata dalam penyampaian cerita atau memberikan penjelasan kepada anak secara lisan dalam upaya memperkenalkan ataupun memberikan keterangan hal baru pada anak. Nomor 66. Menyimak sebagai sebuah keterampilan berbahasa karena A. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain tidak mampu menanggapi secara tepat. B. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara tepat. C. Membaca sambil menyimak mampu menangkap pembicaraan secara benar. D. Menyimak sambil menyanyi ternyata dapat menanggapi secara tepat. E. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain dapat menanggapi secara tepat. Ya, jawabannya adalah B. Nomor 67. Rembulan, kau berjalan di atas bumi pertiwi dengan sinar keagungan, walau sesaat kita bertemu di malam hari. Lirik bermaksud untuk melengkapi puisi tersebut adalah A. Dia bermanfaat sekali. B. Engkau tersenyum padaku. C. Rembulan menyinari bumi. D. Cahayanya bersinar terang. E. Rembulan bersinar terang. Jawabannya adalah B. Engkau tersenyum padaku. Nomor 68. Memilih berbagai metode menulis permulaan. 1. Menulis permulaan. 2. Merangkai huruf lepas menjadi suku kata. 3. Merangkaikan suku kata menjadi kata. 4. Menyusun kata menjadi kalimat. Tahapan di atas adalah teknik menulis permulaan dengan metode A. Metode eja. B. Metode kata lembaga. C. Metode SAS. D. Metode global. E. Metode suku kata. Jawabannya adalah C. Metode SAS. Metode eja didasarkan pada pendekatan harfiah. Artinya, belajar membaca dan menulis dimulai dari huruf-huruf yang dirangkai menjadi suku kata. Oleh karena itu, pengajaran dimulai dari pengenalan huruf-huruf. Demikian halnya dengan pengajaran menulis dimulai dari huruf lepas dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menulis huruf lepas. B. Merangkaikan huruf lepas menjadi suku kata. C. Merangkaikan suku kata menjadi kata. D. Menyusun kata menjadi kalimat. Nah, metode kata lembaga. Metode kata lembaga dimulai mengajar dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Mengenalkan kata. B. Merangkaikan kata antar suku kata. C. Menguraikan suku kata atas huruf-hurufnya. D. Menggabungkan huruf menjadi kata. Ya, metode global
Menurut teori Gesell, suatu kesatuan lebih bermakna daripada bagian-bagian. Metode global dimulai dengan mengenalkan kalimat utuh kepada siswa. Contoh, ibu makan nasi, disertai gambar. Anak membaca tulisan tersebut. Baru guru menjelaskan huruf-huruf yang dirangkai membentuk suku kata dan kalimat. Ya, metode SAS, struktural analisa sintesa. Metode SAS dilaksanakan dengan menggunakan kartu, kalimat, dan papan flanel. Mula-mula guru menunjukkan gambar kepada siswa. Jika benda asli bisa dihadirkan tentunya lebih baik. Jika benda asli ditunjukkan terlebih dahulu. Dalam soal di atas ada metode eja, dan adalah metode dalam menulis, bukan dalam membaca. 69. Merancang berbagai kegiatan menulis di kelas tinggi. Berikut adalah kegiatan menulis lanjutan di kelas tinggi. Kecuali A. Menulis tentang berbagai topik, B. Menulis pengumuman, C. Menulis pantun, D. Menulis memo, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah C. Menulis pantun. Ya, soal nomor 70. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar pengatur penyelenggaraan negara. Dalam sidang lembaga legislatif sering kita lihat adanya perbedaan pendapat. Sesuai dengan nilai Pancasila dalam musyawarah hendaknya berpedoman pada hikmat kebijaksanaan. Artinya, A. Pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak atau voting. B. Setiap putusan sidang diambil dengan cara aklamasi atau suara bulat. D. Dalam musyawarah selalu menggunakan akal sehat dan penuh tanggung jawab. D. Peserta sidang hendaknya mematuhi tata tertib hingga sidang berakhir. E. Pengambilan putusan sesuai voting. Jawabannya adalah C. Ya, demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Sobat PPG diberikan kemudahan dalam mengikuti semua ujian mulai dari berita sampai ujian PPG nanti. Sampai jumpa di video berikutnya.